Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudix, kalau ngomongin soal fakta-fakta terkait perkembangan ilmu komunikasi ini, sebenarnya banyak banget ya referensi maupun sumbernya. Nah, tapi tenang nih, kamu di sini bakal dengerin langsung beberapa fakta yang ternyata ini mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Jadi dikutip dari diktio.id ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Pertama adalah adanya Perang Dunia Pertama dan Kedua dengan mendorong praktik propaganda. Masih inget dong ya Yudix, pelajaran waktu sekolah tentang Perang Dunia ini kan memang begitu heroik banget ya. Apalagi munculnya teknik propaganda yang ternyata ini bisa mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi persuasif. Jadi pada zaman dahulu di Perang Dunia Pertama dan Kedua ini teknik propaganda sering digunakan saat berpidato atau melakukan retorika atau kita biasa menyebutnya sebagai public speaking ya. Dan ternyata nih pada zaman itu juga Departemen Perang Amerika melakukan kajian tentang perubahan sikap atau behavior dan juga melakukan komunikasi persuasif. Langkah yang kedua adalah berkembangnya dunia penyiaran. Jadi pada tahun 1950, dunia penyiaran ini meliputi radio, televisi, dan juga mengalami pertumbuhan dan berkembang cukup pesat ya. Kondisi ini berpengaruh terhadap kajian ilmu komunikasi, salah satunya adalah yang berhubungan dengan kajian dampak penggunaan media positif dan juga negatif. Kemudian Yudix, faktor yang kedua adalah berkembangnya dunia penyiaran. Pada tahun 1950 silam, dunia penyiaran itu kan meliputi radio dan juga televisi. Nah, beruntungnya pada tahun itu mengalami perkembangan yang cukup melesat nih. Kondisi itu ternyata berpengaruh terhadap berbagai macam kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan kajian dampak penggunaan media atau kamu sering mendengarkannya sebagai teori use and gratification ya. Nah, itu dia. Kemudian faktor yang ketiga adalah era pembangunan atau modernisasi. Setelah Perang Dunia Kedua usai nih, banyak negara-negara yang baru merdeka itu tumbuh. Nah, tapi ada salah satu persoalan yang sering dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang diperoleh dengan cara melakukan proses pembangunan. Nah, jadi pada saat itu, komunikasi menjadi jalan atau solusi yang diambil ya, karena bisa menyukseskan pembangunan. Sehingga hadirlah studi komunikasi pembangunan yang banyak dikembangkan di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika, yang disebut sebagai New Emerging Countries ya. Selanjutnya, faktor yang keempat ini rasanya juga masih kerasa banget ya sekarang ya, meliputi internet dan juga media sosial nih. Nah, ini salah satu wujud dari perkembangan ilmu komunikasi ya, lahirnya media baru, media konvergensi yang sebelumnya kita lihat di media mainstream, tapi sekarang kita bisa lihat di internet gitu. Salah satunya adalah kalau biasanya kita baca berita di koran, sekarang kita bisa akses penuh ya berita online. Terus kemudian kalau sebelumnya kita dengerin radio, sekarang kita bisa denger podcast nih, kayak dengerin podcast Mari Berkomunikasi yang sekarang lagi kamu dengerin ya. Dan terakhir adanya relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu adalah salah satu faktor yang juga mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Jadi perkembangan ilmu komunikasi itu nggak bisa terlepas dari adanya relasi kuasa ya, antara ilmuwan atau antara relasi kuasa yang terjadi di masyarakat Yudix. Oleh karena itu, aktivitas keilmuan yang dilakukan kelompok ilmuwan terdiri dari berbagai aliran teori tertentu nih, yang semakin memperkuat perkembangan ilmu komunikasi. Sekian dulu podcast Mari Berkomunikasi episode kali ini. Nantikan selalu episode selanjutnya hanya di podcast.diktio.id. Buat podcastmu, bagikan bersama diktio.id, ciptakan kebersamaan dan kebahagiaan, suarakan ilmu, pengalaman dan karyamu mulai dari sekarang. Aku Lukman Hakim, pamit duluan ya Yudix. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.